Sesama saudara, sebangsa dan setanah air, salam sejahtera buatmu semua. Ya, kali ini saya hadir kembali karena saya terinspirasi dengan sesi kuliah daring minggu kemarin, di mana ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya pada waktu itu. Dan mahasiswa tersebut bertanya demikian, Pak dosen, saya sering membaca dari Profesor Google dan juga informasi dari media dan sebagainya. Selalu dikatakan bahwa Indonesia itu negeri yang sangat kaya. Indonesia itu negara kaya. Nah, pertanyaannya, kalau Indonesia itu negara kaya atau negeri terkaya, mengapa sudah 78 tahun merdeka, bahkan sudah sekarang sebentar lagi kita akan merayakan HUT RI yang ke-79, 17 Agustus nanti. Nah, kita belum juga mengalami kesejahteraan yang paripurna, kesejahteraan yang sejatinya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Atas pertanyaan ini saya menjawab demikian. Pertama-tama saya memberi apresiasi karena Anda sebagai mahasiswa selalu mengikuti perkembangan, terutama tentang negara kita tercinta ini. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa benar, Indonesia ini negara terkaya di dunia mestinya. Indonesia ini negeri yang sangat kaya. Mengapa demikian? Karena memang ini temuan, findings dari para ahli sejak ratusan tahun yang lalu, dan itu terbukti dalam catatan sejarah bahwa Indonesia itu sebuah negeri yang sangat kaya, sehingga dia itu ibarat madu yang sangat dikejar-kejar oleh lebah, seperti itu. Nah, buktinya adalah ratusan tahun yang lalu itu para kaum kolonial, para penjajah itu berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Nah, mereka datang ke Indonesia untuk apa? Karena dalam observasi mereka ada findings, ada temuan mereka, yaitu bahwa di Indonesia itu berlimpah kekayaan. Ada begitu banyak kekayaan di negara ini yang bisa diambil, bisa diraup untuk dibawa ke negara mereka. Dan itu benar, bahwa kita di Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, dan dengan posisi kita yang sangat strategis itu, dengan sendirinya kandungan kekayaan yang ada di negara ini itu sangat banyak, Jadi sumber daya alam kita itu sangat banyak, kita sangat kaya, sumber daya alam yang bisa diperbaharui, dan juga sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, itu sangat kaya. Hasil-hasil bumi kita begitu berlimpah, begitu banyak, dan kandungan di dalam perut
perut bumi Indonesia itu sangat banyak. Bahkan dalam riset itu ditemukan bahwa tidak habis dalam waktu yang ratusan tahun, masih ribuan tahun, ya, baru sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang ada di dalam perut bumi Indonesia itu habis. Ya, masih ribuan tahun, masih sangat banyak, ya. Bahkan di kedalaman sekian ratus kilo, ya, itu kandungan-kandungan, ya, tambang itu begitu banyak, ya, begitu kaya. Nah, Anda lihat bahwa sampai saat ini kita di Indonesia itu, ya, kita masih menikmati dari hasil bumi yang ada di permukaan bumi, hasil pertanian, perkebunan, ya. Kita baru nikmati itu. Indonesia ini baru banyak mengelola. Kita baru pemerintah, masyarakat, ya, sektor privat itu baru mengelola hasil bumi yang ada di permukaan bumi. Ya. Sedangkan kandungan di dalam perut bumi Indonesia itu baru kecolongan, yaitu Freeport. Ya, emas yang di Papua itu Freeport. Baru itu. Masih banyak kandungan, ya. Mining itu masih banyak ada di perut bumi Indonesia, di seluruh tanah air ini masih banyak, ya. Nah, maka itu Indonesia memang benar. Indonesia ini negara yang sebenarnya paling kaya di dunia, negeri yang terkaya di dunia. Ya, ketika kemarin terjadi, ya, pasca COVID-19, ya, itu ada banyak isu resesi global, banyak negara yang mengalami resesi, bahkan anjlok, ya, sampai, ya, dikatakan sudah mengumumkan mau kolaps dan sebagainya. Nah, dan banyak negara yang sekarang negara maju di luar sana, di Eropa, ya, di Barat, juga di Timur Tengah. Negara-negara yang maju itu, yang sekarang maju, ya, itu sudah mengeksploitasi kekayaan alamnya, itu sudah banyak yang dieksploitasi, ya. Dan itu sebentar lagi akan selesai, akan punah. Ada yang mengeksploitasi minyak bumi, ya, minyak, ya, mengeksploitasi emas. Nah, semua mereka sudah mulai eksploitasi dan sebentar lagi akan habis. Sementara Indonesia, kita belum apa-apa, kita belum mengelola, atau ekstrimnya kita belum mengeksploitasi kandungan yang ada dalam perut bumi Indonesia. Kita masih pada tataran, ya, mengambil hasil dari permukaan bumi. Nah, itu hasil pertanian, perkebunan, perikanan kita ambil di situ, ya, peternakan. Nah, itu. Nah, di laut saja, laut kita yang begini luas, karena kita negara arsipelago, negara kepulauan, masih banyak kandungan, ya, mining yang ada di dasar laut, ya, di dalam perut bumi, di area laut. Tapi kita belum kelola, kita belum eksploitasi itu, ya. Makanya kita itu sangat kaya sebenarnya. Kita itu sangat kaya. Dan saya mau tegaskan bahwa tanpa kita mengeksploitasi mining, ya, kandungan yang ada dalam perut bumi, tambang, apa semuanya, ya, emas, uranium, nikel, ya, tembaga, batu bara dan sebagainya, minyak bumi. Tanpa kita mengelola itu, kita mengambil itu, kita mengeksploitasi itu, ya, pun kita sebenarnya menjadi negara yang paling kaya.
Mengapa demikian? Karena kita memiliki sumber daya alam yang ada di permukaan, sumber daya alam hayati. Itu kita sangat kaya, pertanian, perkebunan, ya, peternakan, perikanan, sangat kaya kita. Nah, pertanyaannya, ya, mengapa sampai saat ini kita belum juga mengalami perubahan yang signifikan? Kita belum bisa, ya, masyarakat belum bisa menikmati kesejahteraan seperti negara-negara di Eropa, negara-negara lain yang maju, ya. Padahal dari hasil pajak, ya, selain bahwa dari hasil bumi, tapi hasil pajak itu saja besar kita, sudah besar, sangat besar. Nah, mengapa? Ini pertanyaannya, ya. Dan mengapa kita tidak seperti di Jerman, ya, New Zealand, dan beberapa negara maju lainnya, bahkan negaranya itu menggaji setiap kepala keluarga. Ya, negara memberi gaji kepada setiap kepala keluarga. Ya, kalau keluarga itu toh masih merasa kurang yang diberikan dari negara atau oleh negara, maka dia bisa bekerja lagi sebagai state officer, sebagai pegawai negara, atau juga private company officer, misalnya company staff dan sebagainya. Nah, itu di Jerman, New Zealand, dan beberapa negara maju lainnya. Nah, mestinya Indonesia dengan kekayaan alam kita yang luar biasa, hasil bumi kita yang luar biasa, penduduk yang besar, dengan begitu banyak, ya, aset negara kita, ya, dengan begitu banyak pajak yang kita dapatkan. Nah, mestinya negara Indonesia mampu, ya, mensejahterakan masyarakatnya, bahkan memberi gaji kepada setiap kepala keluarga. Setiap kepala keluarga yang di Indonesia ini itu bisa digaji dari negara, bisa diberi gaji dari negara, insentif dari negara. Saya per bulan, per kakak, per kepala keluarga yang digaji, diberi insentif 3 juta misalnya, bahkan 5 juta bisa, ya, daripada kita uang begini banyak hanya dinikmati oleh segelintir orang, oleh oknum, ya, yang suka, ya, mencuri kekayaan negara, yang mencuri uang negara, yang mengkorup uang negara, ya, yang sabotase uang negara, ya, itu. Jadi atas pertanyaan mahasiswa tadi, saya katakan bahwa Indonesia itu negara mestinya sebagai negara terkaya di dunia. Dan kita sebagai negara terkaya di dunia tanpa harus kita mengeksploitasi kandungan yang ada di dalam perut bumi Indonesia. Mining, emas, nikel, tembaga, batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Kita cukup saja mengambil atau mengelola hasil bumi yang ada di permukaan bumi Indonesia. Dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, itu sudah cukup. Nanti ditambah dari pajak, hasil yang devisa negara dan sebagainya. Kita sudah bisa sebenarnya. Dari uang sekian ribu triliun itu sebenarnya bisa menggaji, ya, menggaji setiap kepala keluarga di negara Republik Indonesia ini. Tetapi mengapa sampai sekarang itu belum juga itu terwujud? Ya, karena pengelolaan negara ini, ya, opsinya belum pas ke masyarakat, ya, itu kepentingan masyarakat. Pengelola negara ini belum bisa menjamin untuk memberi gaji setiap kepala keluarga di Indonesia. Ya. Jadi presiden itu dia presiden dan para petinggi negara ini, ya. Karena tidak hanya presiden punya kekuasaan mutlak dengan sistem kita, sistem negara Indonesia kita ini. Kan perlu, ya, ada lembaga tinggi negara yang lain. Nah, ini
harus sinergi dan membuka diri untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan cara itu. Pemanfaatan uangnya itu lebih baik ke masyarakat. Nah, saya sangat mengapresiasi 2 periode Pak Presiden Joko Widodo. Ini sudah banyak uang yang justru keberpihakan kepada pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat luas, ya, masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi pemerataan itu sudah ada, ya, keseimbangan dalam pembangunan itu sudah mulai terasa di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Nah, tetapi pekerjaan rumah, homework yang masih harus presiden ke depannya lihat adalah bagaimana dia mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia sampai pada tahap memberi gaji kepada setiap kepala keluarga di Indonesia. Uangnya cukup daripada dikorupsikan, ya, oleh oknum tertentu, oleh kelompok tertentu. Namun lebih baik ya untuk seluruh warga negara Indonesia. Dengan setiap kepala keluarga, bukan setiap warga negara, hanya setiap kepala keluarga didata. Kan setiap keluarga itu kan punya kakak, gitu. Bisa didatakan dari dispenduk dan bisa digaji seluruhnya. Itu sangat bisa, ya. Karena sebenarnya itu kan seperti Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengemukakan itu, dari, oleh, dan untuk rakyat. Harusnya sama dengan kesejahteraan, dari, oleh, dan untuk rakyat, ya, bukan untuk segelintir orang, oknum tertentu. Nah itu, jadi butuh desain bernegara yang, ya, lebih kuat, lebih, ya, terencana, yang lebih berpihak kepada masyarakat, ya. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia ini mengalami, ya, perlakuan yang sama. Ternyata itu semua digaji dari negara. Kalau masih kurang, silakan Anda jadi PNS, Anda jadi ASN, Anda jadi pegawai perusahaan, ya, Anda jadi berwirausaha, silakan. Tapi bahwa negara itu berkewajiban memberi makan seluruh rakyatnya melalui hitungannya melalui kepala keluarga. Per kakak dikasih berapa, diberi gaji berapa, diberi insentif berapa. Itu saya kira sangat bagus, sangat pas. Tinggal di-manage, dikelola secara baik oleh negara ini, maka itu sangat bisa, ya. Jadi pada kesempatan ini saya kembali mengatakan bahwa standingnya Indonesia di antara negara-negara di dunia itu kita menjadi negara yang disegani, tidak hanya dari aspek bernegara, ya, atau kedaulatan dan sebagainya, tetapi juga dari kekayaan. Kita itu memiliki kekayaan yang luar biasa, ya, sangat-sangat kaya. Hanya bagaimana negara ini, ya, dikelola secara baik, itu yang sangat penting. Ya, mudah-mudahan, ya, ke depan Presiden bisa melihat ini, ya, kalau memang Bapak Presiden Joko Widodo atau para pemimpin negara ini bisa menyaksikan video saya ini, saya kira ini salah satu input yang luar biasa. Memang challenge, tapi ya sangat luar biasa kalau itu diterima secara positif. Lalu bagaimana untuk bisa di follow up dengan baik, ya, tanpa, ya, mengabaikan undang-undang dan sebagainya. Saya kira itu bisa, ya, bisa untuk dilakukan. Why not? Okay? So thank you so much. Nanti saya akan hadir lagi dalam video berikut dengan membahas, ya, bangsa ini, negara ini. Ya, saya merasa terpanggil untuk membicarakan hal-hal seperti ini karena saya kira
dengan pemikiran saya yang ya terlalu cepat, saya kira itu baik untuk bisa saya menyampaikan kepada otoritas negara untuk bisa dipertimbangkan, dan kalau memang memungkinkan, why not, ya bisa di follow up di negara kita tercinta NKRI. Ya, thank you so much. Okay.